Saya Dia Ratnasari dengan NIM 201300222 kelas B, kelas 2, semester 4, simulasi mengajar bahasa Indonesia. Halo anak-anak pintar, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Bu Diah ya. Anak-anak apa kabar pagi hari ini? Bu Guru harap kalian sehat walafiat ya. Ayo sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum berdoa ibu punya nyanyian nih. Anak-anak ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran ibu mulai, ibu absensi terlebih dahulu ya. Dayu hadir ya. Siti hadir ya. Kalau hadir semuanya, apakah anak-anak ada yang sakit? Semuanya sehat semuanya ya, nggak ada yang sakit ya. Kalau sakit bilang sama ibu ya anak-anak. Anak-anak selain itu juga kalian harus ingat ya untuk mengucapkan kata tolong sebelum meminta bantuan orang lain, dan ucapkan kata terima kasih jika kalian telah dibantu. Dan kalian juga harus ingat ya, yang terakhir ucapkan kalimat maaf jika kalian melakukan sesuatu kesalahan ya anak-anak ya. Harus diingat ya, kalian harus belajar terbiasa ya. Ibu ada lagu nih, lagu gubahan ya, materi ungkapan, lagu ungkapan, nadanya balonku ada 5 ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ringan tangan suka menolong, buah hati artinya anak, rendah hati tidak sombong, buah tangan oleh-oleh. Kutu buku rajin membaca buku, lapang dada artinya ikhlas. Itulah ungkapan-ungkapan, jangan sampai dilupakan. Anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran hari ini ada kesepakatan ya. Kesepakatan belajar. 1, duduk tegap dan sopan. Angkat tangan jika ingin berbicara. Yang kedua, tidak boleh makan dan tidur selama pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketiga, memperhatikan dan mencatat hal penting saat guru menjelaskan dan aktif berdiskusi ya anak-anak semuanya. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menceritakan kembali sebuah cerita tersebut. 2. Siswa bisa mencari kata ungkapan. Yang ketiga, siswa paham arti dari kata ungkapan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik yang ada di kelas 2, khususnya bermuatan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di tema 1, subtema 1, materinya tentang ungkapan. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Yuk kita simak. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat dua hati mereka selalu rukun. Adik-adik, coba kalian perhatikan kata yang ibu buat miring tuh ya, di situ ya. Ada kata buah tangan dan buah hati. Adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Ayo.
Nah, tadi yang Ibu buat miring itu hurufnya adalah buah tangan dan buah hati. Ada kata buah tangan dan buah hati di dalam bacaan tadi ya. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Adik-adik? Tentu tidak ya adik-adik, bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Ungkapan itu artinya apa ya, Kak Ibu Guru? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau memiliki arti khusus. Jadi buah tangan dan buah hati tadi ya memiliki arti lain. Jadi setiap ungkapan ada artinya ya anak-anak. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh, sedangkan buah hati itu artinya adalah anak. Perhatikan kalimat berikut ini ya. 1. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Yang artinya ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Jadi ungkapan tadi tersebut adalah oleh-oleh ya. Nah, Dio adalah buah hati orang tuanya. Artinya ialah Dio adalah anak orang tuanya. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Kita lihat ya adik-adik ya. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Lalu Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Tiara berkata, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Lalu Udin bertanya, ceritanya tentang apa kak? Ceritanya, si Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Lalu Udin, berarti itu tidak besar kepala ya kak? Terima kasih ya kak. Saya boleh minjem buku kakak? Lalu Mutiara menjawab, sama-sama adik. Nah, dalam percakapan ini, apakah kalian menemukan suatu ungkapan? Yuk kita cari. Yang pertama ungkapannya adalah kutu buku ya anak-anak. Nah, di sini juga ada bintang lapangan. Bukan berarti di lapangan ada bintang ya anak-anak. Ini artinya lain. Lalu ada ungkapan lagi rendah hati. Nah, rendah hati ini juga termasuk ungkapan ya. Dan yang terakhir ada kata ungkapan besar kepala. Kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Jadi adik-adik kalau suka membaca buku itu kalian akan dijuluki sebagai kutu buku. Lucu ya. Nah, yang kedua bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Lalu tadi ada rendah hati, artinya tidak sombong. Besar kepala itu artinya sombong. Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Nah, ini ada kalimat ya anak-anak. Contoh kutu buku. Dio itu anak yang kutu buku. Yang artinya Dio itu anak yang suka membaca buku. Ria dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan. Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola.
yang artinya Ronaldo menjadi permainan yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis, yang artinya Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Orang itu besar kepala, artinya orang itu sombong. Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala, artinya Vivi juara kelas dan anaknya sombong. Tidak boleh sombong ya anak-anak ya. Jadi anak-anak tidak boleh besar kepala, tidak baik ya anak-anak. Hati ya artinya sombong. Ada juga ungkapan cepat kaki ringan tangan. Nah, yang arti rajin bekerja. Contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati. Anak itu menang lomba tetapi tinggi hati, artinya anak itu menang lomba tetapi sombong. Jangan jadi anak yang tinggi hati ya, artinya jangan jadi anak yang sombong. Contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Andin, anak yang cepat kaki ringan tangan, maka disukai teman-temannya. Artinya, Andin, anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan. Itu memiliki arti jadilah anak yang rajin bekerja. Selain ungkapan di atas, ada juga beberapa ungkapan yang perlu kamu ketahui artinya ya adik-adik. Ada ungkapan turun tangan yang artinya ikut membantu. Lalu ada lagi tutup mulut, artinya diam ya. Ungkapan berikutnya adalah banting tulang, yang artinya bekerja keras ya anak-anak. Nah, ini contohnya nih. Ayah banting tulang untuk keluarganya. Ungkapan berikutnya, anak semata wayang, artinya anak satu-satunya. Jadi kalau kalian anak tunggal, kalian bisa disebut anak semata wayang. Nah, yang selanjutnya murah senyum, artinya suka tersenyum. Nah, seperti itu ya anak-anak. Murah hati artinya baik hati. Jadi anak-anak itu harus murah senyum dan baik hati ya. Nah, ibu punya ini tepuk semangat ya. Kita tepuk semangat lebih dahulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Bisa ya anak-anak. Nah, ibu ini ada soal, nanti anak-anak kerjakan di rumah ya. Boleh dibantu ibu ataupun ayah atau kakak ya anak-anak ya. Besok dikumpul pembelajaran selanjutnya ya anak. Iya anak-anak pintar. Sebelum ibu tutup anak-anak, materi selanjutnya lagu Bunda Piara, burung Garuda dan simbol-simbolnya. Materi yang didapat hari ini hasil kegiatan yang dipelajari ya anak-anak. Dan selanjutnya lembar evaluasi kerjakan di rumah sebagai bahan belajar. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.